Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua. Tahukah kita bahwa Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Maka Rasulullah menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Lihat betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Pada kesempatan kali ini ada beberapa adab bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang mengamalkannya akan meraih kesuksesan dunia. Yang pertama, menghormati keduanya dan tidak memandang keduanya dengan pandangan yang tajam dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ada seorang sahabat yang bernama Al-Musawwir bin Makromah radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana adab para sahabat terhadap Nabi. Nabi SAW dalam hadis, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW yang mereka hormati, karena bagi sahabat Nabi itu seperti orang tua mereka, sehingga beradab kepada orang tua dimisalkan dengan cara seperti ini. Kemudian adab yang kedua, berkata baik kepada orang tua dan tidak mengucapkan kata serta membentaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah." Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mengatakan menggerutu atau mengeluh saja tidak boleh, apalagi memperdengarkan kepada kedua orang tua kita kata-kata yang buruk. Kita diperintahkan untuk berkata perkataan yang lembut dan baik dengan penuh kesopanan, kesantunan, dan penghormatan. Adab yang ketiga, mentaati kedua orang tua selama yang diperintahkan bukan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat, sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Ati abaka madama hayyan wala ta'si." Taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Oleh karena itu, janganlah kita mengikuti orang tua kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Misalkan, ada orang tua yang menyuruh anaknya menyontek, maka anak tidak boleh mentaati perintah orang tua karena menyontek hukumnya haram, dilarang dalam agama Islam. Kemudian adab yang keempat, janganlah mencela kedua orang tuamu dan janganlah menyebabkan mereka mendapatkan celaan atau hinaan. Pertanyaannya, apakah ada seorang anak yang mencela orang tuanya? Jawabannya ada. Coba perhatikan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak mencela kedua orang tuanya?" Nabi SAW mengatakan, seseorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, dan lalu orang lain tersebut mencela ibunya. Contoh, ketika si A mencela orang tua si B, kemudian si B membalas mencela orang tua si A, maka seakan-akan si A mencela orang tuanya sendiri. Adab yang kelima, meminta maaf kepada orang tua ketika berbuat kesalahan. Nah, sudah sepantasnya seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya atas kesalahan yang diperbuat. Terlebih lagi jika anak menyakiti hati orang tuanya. Lihatlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka meminta maaf untuk diri mereka kepada orang tua mereka karena kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka berkata, "Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotin." Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Kemudian yang keenam, adab yang keenam adalah
menjawab panggilan orang mereka atau orang tua kita dengan segera ketika dipanggil dan jangan menunda. Perhatikan kisah ini. Kisah seorang yang bernama Juraij. Suatu hari datang ibu Juraij dan memanggil anaknya Juraij. Sedangkan Juraij pada saat itu sedang sholat. Di dalam hati Juraij mengatakan, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan sholatku? Rupanya Juraij lebih mengutamakan sholatnya. Begitu terus sampai 3 kali. Namun Juraij tidak memenuhi panggilan dari ibunya. Ya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wanita pezina. Singkat cerita, doa ibu Juraij ini dikabulkan karena doa seorang ibu adalah doa yang sangat dikabulkan. Nomor 7. Segera bangkit menyambut mereka ketika mereka masuk rumah dan ciumlah tangan mereka. Ciumlah tangan orang tua kita. Perhatikan hadis Nabi SAW. Jika Nabi SAW mendatangi rumah Fatimah, Fatimah itu adalah anak Rasulullah, maka Fatimah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dia bangkit dan berjalan menuju Rasulullah SAW lalu mencium kening Nabi SAW. Dan ini adab kita sebagai seorang anak, ya, menciumlah tangan ya mereka. Kemudian adab yang ke-8, yaitu jika ingin meminta sesuatu kepada kedua orang tua, mintalah dengan lemah lembut. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian memaksa jika meminta. Demi Allah, jika seseorang meminta kepada aku sesuatu, kemudian aku mengabulkan permintaannya tersebut dengan perasaan tidak senang, maka tidak ada keberkahan pada dirinya dan apa yang ia minta itu. Meminta kepada orang lain dengan memaksa adalah akhlak yang buruk. Lebih lagi jika yang diminta adalah orang tua. Jika tidak dipenuhi, maka hendaknya kita bersabar. Kemudian yang ke-9, memperhatikannya dengan baik ketika orang tua berbicara. Apabila orang tua berbicara dengan kita, hendaknya kita bersemangat mendengar melebihi semangat kita ketika berbicara. Jika tidak diperhatikan, tentu orang tua kita akan merasa sakit hati dan ini suatu hal yang tidak hormat. Hal ini sebagai bentuk ketidaksopanan dan tidak menghargai. Bahkan ditakutkan ini bisa masuk dalam bentuk durhaka kepada orang tua. Durhaka adalah salah satu dosa yang sangat besar. Dan yang terakhir, yaitu tidak mengambil sesuatu atau milik orang tua tanpa izin darinya. Tidak boleh mengambil barang milik orang tua kecuali dengan izin dan keridhoannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya kecuali harta yang dia berikan kepadanya dengan keridhaan saudaranya. Mengambil harta saudara itu tidak boleh, apalagi harta orang tua kita tanpa izin darinya. Sekiranya ini apa yang Ustaz bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.